Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Sapori, mahasiswi program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Nah, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi laut yang dengan dosen pengampu atau dosen pembimbingnya itu Bapak Ilhamdul Fahmi MSI. Nah, sekarang saya akan membahas tentang arus dan gelombang, di mana video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang suhu lautan yang saya ringkas dari webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan arus dan gelombang dari ringkasan salah satu channel YouTube yaitu EduArctic dengan judul Dance of Water Ocean Current, di mana di video berdurasi 36 menit 15 detik ini memaparkan dengan jelas bagaimana gelombang itu dan arus dengan penyampaian berbahasa Inggris. Baiklah, langsung saja saya paparkan di mana gelombang itu terbentuk karena gesekan antara angin dan lapisan air di permukaan. Nah, maka semakin kuat angin, maka gelombang akan semakin cepat mencapai pantai. Gelombang dikategorikan sebagai pergerakan laut yang aman berada di lautan. Tsunami itu sendiri terjadi akibat dari panjang gelombang yang besar dan intensitas yang lebih besar, sehingga adanya kekuatan gelombang itu mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Arus di lautan itu memiliki jalan atau sangat mirip sungai seperti sungai kecil yang mengalir di lautan yang memiliki volume air itu konstan dan teratur. Arus di lautan itu terbagi menjadi dua, yaitu arus horizontal dan arus vertikal. Arus horizontal terjadi karena adanya gesekan antara angin dan air, juga rotasi gaya Coriolis bumi. Dan arus vertikal itu umumnya muncul karena perbedaan densitas yang disebabkan oleh perubahan suhu dan salinitas. Di lautan banyak lapisan yang ditentukan itu oleh suhu air dan disebut dengan lapisan permukaan atas. Ada salah satu zona yang dinamakan itu zona logika epoka atau disebut dengan zona kulit laut atau sinar matahari, karena lapisan ini berinteraksi dengan angin dan gelombang, mencampurkan air dan mendistribusikan kehangatan lapisan, dan di dasar lapisan ini ada yang disebut dengan termoklin. Jadi termoklin itu adalah lapisan transisi antara air campuran yang lebih hangat dan air yang lebih dingin di bawah. Selanjutnya itu ada gaya-gaya yang mempengaruhi aliran arus. Yang pertama itu ada gaya panel, adalah gaya gravitasi angin, pemanas matahari, dan disebut dengan gaya Coriolis. Kemudian ada gaya sekunder, seperti perbedaan suhu dan perubahan salinitas untuk interpolasi si pemanasan matahari. Pertama, pemanasan oleh energi matahari menyebabkan air mengembang. Dan inilah mengapa di dekat khatulistiwa air laut sekitar 8 cm lebih tinggi daripada di entitas tengah horizontal. Dan ini menyebabkan sedikit gradien dan air cenderung mengalir menuruni lereng. Dan alirannya itu biasanya dari timur ke barat. Pengaruh angin yang luas dengan hembusan di permukaan laut mendorong air untuk bergerak, dan adanya gesekan antara angin dan permukaan air juga mempengaruhi pergerakan air itu sendiri. Gaya selanjutnya itu adalah gaya gravitasi, adalah gaya yang bertujuan untuk menarik air ke bawah dan membuat afiliasi yang hebat, dan kemudian ada kumparan yang mendukung. Lalu ada gaya Kongo yang disebabkan oleh bumi berputar mengelilingi porosnya dari barat ke timur, dan ini menyebabkan air bergerak ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Ada dua jenis utama arus, yaitu arus air luar dan arus air dalam, sehingga arus air murni di lapisan atas laut sekitar 400 meter, dan itu hanya melibatkan sekitar 10% semua air di laut. Tetapi mayoritasnya itu 90% terlibat dalam arus air dalam yang disebut arus termal. Nah, arus sebagian besar disebabkan oleh beratnya karena menimbulkan gesekan dan bergerak di atas air.
dan kecepatan arus permukaan lebih dekat ke permukaan laut dan berkurang sekitar 100 meter di bawah permukaan laut. Karena arus permukaan bergerak dalam jarak yang jauh, gaya Coriolis juga berperan dalam pergerakan dan mengubah arah polanya di sana. Dan arus laut dalam yang didorong oleh perbedaan kepadatan perairan yang dikendalikan oleh suhu, salinitas, dan suhu termal. Jadi salinitas adalah sorotan, dan proses ini dikenal sebagai proses yang sangat penting di lautan. Jadi di wilayah kutub bumi itu ada lubang air menjadi sangat dingin dan membuat es laut. Tetapi ketika air berubah dari cair ke atas, akibatnya itu air laut di sekitarnya itu menjadi lebih asin karena tidak masuk ke dalam es laut. Sehingga jika tertinggal di dalam air dan sebagai air laut itu di sekitar bumi mengalami perubahan kepadatannya meningkat. Kepadatannya itu meningkat yang semakin berat, mulai tenggelam. Dan air permukaan itu ditarik untuk menggantikan air yang tenggelam dan pada akhirnya menjadi dingin dan cukup asin. Mungkin hanya ini ringkasan atau kesimpulan yang bisa saya dapatkan dan saya sampaikan ke teman-teman semua. Masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan materi ini. Dan semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang arus dan gelombang pada lautan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.